Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruspita Melati, NPM 130218026, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan tanaman kopi sebagai media pembuatan kolase dalam meningkatkan kemampuan motorik halus untuk anak usia dini di TK Nurul Islam Lampung Barat. Yang pertama, latar belakang masalah. Usia dini merupakan usia awal yang paling penting dan berdasar sepanjang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Perkembangan motorik pada anak usia dini berkembang secara optimal bila diberikan rangsangan yang tepat. Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung. Pada umumnya, produk olahan kopi diolah menjadi minuman, sedangkan tanaman kopi bisa divariasikan menjadi kegiatan motorik halus, diantaranya membuat kolase dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil dari observasi yang telah dilakukan, media pembelajaran yang digunakan pada TK Nurul Islam sangat minim dan monoton. Media yang biasa digunakan dalam pembelajaran diantaranya alat main balok, puzzle, dan alat main lainnya. Dengan itu, saya tertarik untuk memanfaatkan salah satu kekhasan daerah ini, selain bahannya berada di lingkungan sekitar dan juga dapat menambah alat main berbagai sumber belajar. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kolase dengan memanfaatkan tanaman kopi. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini memanfaatkan tanaman kopi yaitu batang, ranting, daun, akar, dan biji kopi sebagai media pembuatan kolase dalam meningkatkan kemampuan motorik halus untuk anak usia dini di TK Nurul Islam Lampung Barat. Adapun metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian tindakan kelas dalam bentuk kolaboratif, yaitu mengutamakan kerjasama antar kepala sekolah dan dengan guru, di mana dalam penelitian ini guru sebagai pengajar dan peneliti bertindak sebagai pengamat. Adapun tempat dan waktu penelitiannya yaitu tempat penelitian ini dilaksanakan di TK Nurul Islam di Jalan Racudu, Liwa Balik Bukit, Lampung Barat. Adapun waktu penelitiannya yaitu dilaksanakan dalam kurun waktu 3 minggu yang digunakan untuk melakukan observasi. Adapun subjek penelitiannya yaitu murid kelompok A sebanyak 20 orang, yaitu 10 orang anak laki-laki dan 10 orang anak perempuan. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu observasi dan dokumentasi. Adapun rancangan penelitiannya yaitu dilakukan dalam 3 siklus, di mana satu siklus ada 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Adapun instrumen pengumpulan datanya yaitu melalui lembar penilaian anak. Adapun teknik analisis datanya menggunakan rumus P dengan F per N dikali 100%. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pada penelitian ini yaitu berdasarkan penelitian dilakukan, kondisi awal anak yang akan diteliti bahwa perkembangan motorik halus anak dengan kegiatan kolase masih sangat rendah. Dari hasil observasi, tingkat perkembangan nilai motorik halus pada prasiklus terdapat 9 orang anak atau 45% belum berkembang, 11 orang anak atau 55% mulai berkembang, dan tidak ditemukan anak yang memiliki perkembangan nilai motorik halus berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Pada siklus 1 dilakukan dalam tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Tahapan tersebut dilakukan sampai dengan siklus ketiga. Berdasarkan hasil pada siklus ke-1 mengalami peningkatan, yaitu 6 orang anak atau 30% yang dikategorikan belum berkembang, 14 orang anak atau 70% yang dikategorikan mulai berkembang, dan tidak ditemukan anak yang memiliki perkembangan motorik halus berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Pada siklus 2, berdasarkan hasil observasi pada siklus 2 menunjukkan hasil tergolong kategori baik tapi masih kurang optimal. Berdasarkan hasil perkembangan sudah ditemukan anak yang memiliki perkembangan nilai motorik. Yang pertama, berkembang sangat baik, terdapat 2 orang anak atau 10%, berkembang sesuai harapan 9 orang anak atau 45%, yang dikategorikan mulai berkembang 7 orang anak atau 35%, dan 2 orang anak atau 10% yang dikategorikan belum berkembang. Pada siklus ketiga, berdasarkan hasil observasi, sebagian besar anak mampu mengikuti pembelajaran menggunakan tanaman kopi. Peningkatan terlihat pada proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi pada siklus 3, terdapat 12 orang anak atau 60% yang dikategorikan berkembang sangat baik, 6 orang anak atau 30% yang dikategorikan berkembang sesuai harapan, 2 orang anak atau 10% yang dikategorikan mulai berkembang, dan tidak ditemukan anak yang dikategorikan belum berkembang. Selanjutnya, simpulan dan saran pada penelitian ini yaitu yang pertama, perencanaan upaya pemanfaatan tanaman kopi sebagai media pembelajaran melalui pembuatan kolase dapat dikembangkan dengan menggunakan biji, batang, dan daun pada tanaman kopi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan anak terus meningkat. Bukti-bukti adanya peningkatan motorik halus anak melalui kegiatan kolase di TK Nurul Islam dapat dilihat dari hasil evaluasi di
di setiap akhir pertemuan, dan pelaksanaan pada tindakan siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Yang kedua, penggunaan semua bagian tanaman kopi, buah, ranting, batang, dan daun meningkatkan kemampuan motorik halus anak di TK Nurul Islam dapat digunakan oleh guru untuk membuat kolase sesuai dengan kebutuhan tema. Sekian, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.